Halo, jumpa lagi dengan saya Suhu Acar, tentunya tetap di Klinik Suhu Acar. Nah, saat ini kita hidup di situasi begitu banyak, begitu tidak terbatasnya limpahan informasi yang tersedia, ya. Apalagi dengan kemajuan teknologi informasi, maka begitu mudah, sangat mudah, amat sangat mudah kita mendapatkan pengetahuan, kita mendapatkan informasi tentang apa saja, ya, mulai dari hal yang sederhana sampai hal yang paling sulit tersedia. Nah, kemudahan-kemudahan yang diberikan ini memang tentunya selain memberi dampak yang positif, pasti ya. Rasanya kalau dampaknya itu dampak positif ya kita nggak perlu ngebahas lagi lah ya. Tetapi juga tidak bisa dihindari bahwa kemajuan informasi ini memberikan dampak-dampak yang saya nggak bisa bilang negatif juga ya. Tetapi apa ya, semacam ada ekses-eksesnya seperti itu ya. Salah satunya yang akan saya bahas hari ini adalah tentang diagnose by Google. Diagnosa oleh Google. Ya. Nah, banyak sekarang kejadian-kejadian, hal-hal yang kemudian orang-orang ini dengan begitu mudahnya, ya, dengan begitu sederhananya langsung mencari informasi lewat Google, ya, langsung apalagi sekarang dengan smartphone ya, langsung buka smartphone-nya, langsung ketik di Google, cari informasi dan kemudian dalam hitungan detik kita sudah mendapatkan informasi. Nah, problemnya adalah informasi yang ada di dalam mesin pencarian Google itu adalah informasi yang umumnya itu gini, umumnya itu adalah semua. Mulai dari informasi yang benar, setengah benar, sampai nggak benar ya tersedia dengan begitu dengan begitu gamblangnya. Maka kadang-kadang seringkali kita itu ya itu tadi dengan mudah langsung menyerap, langsung mengambil informasi yang tersedia, apalagi jika informasi ini somehow cocok dengan apa yang sebelumnya sudah kita pikirkan, cocok dengan apa yang sebelumnya sudah kita duga. Maka kita dengan mudah bisa langsung mengambil itu dan parahnya tiba-tiba kita kemudian macak jadi expert gitu kan. Tiba-tiba kita kemudian menjadi ahli ya, langsung dengan mudah mengejudge, menyimpulkan, apalagi segala sesuatulah itu hanya berdasarkan informasi dari Google atau mungkin Wikipedia. Apakah itu salah? Tentu tidak salah juga. Tetapi masalahnya adalah informasi yang diberikan lewat Google atau Wikipedia itu bagi saya atau sesungguhnya itu hanya entry point. Hanya semacam pintu masuk kita untuk kemudian mengetahui hal tersebut dan seterusnya kita lebih mendalaminya lagi jika memang kita benar-benar ingin tahu topik yang kita cari tersebut. Dan tentunya dengan membaca banyak artikel di Google itu atau di Wikipedia atau dimanapun itu juga tidak serta-merta membuat Anda menjadi seorang ahli. Ya kan? Misalnya sekarang yang paling sering itu gini, aduh aku ini depresi, loh aku ini sedang toksik, hidupku toksik gitu kan. Apalagi segala macam hal seperti itu. Nah, tentu pada kenyataannya kan ketika kita mengalami gangguan psikologi, tidak serta-merta begitu saja kita bisa langsung menjudge seseorang, oh dia depresi, itu paranoid itu orangnya itu, wah itu orangnya psycho itu, psikopat itu. Loh,
tunggu dulu, ya kan? Kita nggak bisa hanya terus kemudian karena kita melihat sebuah gejala-gejala yang dari luar saja dicocok-cocokin dengan kemudian apa yang kita baca di Google, terus kita kemudian langsung membuat diagnosa tentang seseorang, membuat diagnosa tentang kondisi seseorang, ya kan? Saya pernah ketemu ada anak kecil yang memang tingkah lakunya agak sedikit berbeda dengan anak-anak yang lain. Terus tiba-tiba ada orang dewasa yang ngomong, wah anakmu ini autis ini, pasti ini anakmu tuh autis. Loh, tunggu dulu gitu kan. Saya sampai iseng-iseng ya, kadang-kadang saya itu kan ya iseng juga, saya tanya, oh ini autis ya? Kok tahu autis dari mana? Oh iya saya dibaca dari Google ini. Latar belakangnya apa? Pendidikannya psikologika atau apa, kesehatan? Saya enggak, tapi saya baca dari Google ini pasti nih. Lah, hal-hal seperti ini yang kita juga harus berhati-hati, ya kan? Kenapa? Karena misalnya tadi kalau kasusnya itu adalah anak yang autis. Apakah kemudian ketika seorang anak berperilaku sedikit berbeda dengan anak-anak lain pasti autis? Jangan-jangan membedakan antara anak yang hiperaktif sama autis saja juga nggak tahu. Definisinya apa juga nggak tahu. Lah kok bisa-bisanya membuat sebuah kesimpulan dan yakin sepenuhnya bahwa kesimpulannya itu adalah benar tanpa di cross check, padahal dia juga tidak punya latar belakang pendidikan yang sesuai atau latar belakang keilmuan yang sesuai. Ya kan? Bahwa kita menduga kayaknya nih kok aku baca-baca di Google kok kayak gini-gini seperti ini, kok gini-gini ya. Boleh saja. Maka itu saya bilang tadi bahwa Google itu sebagai entry point kita. Tapi untuk sampai kemudian kita mendapatkan sebuah kesimpulan, tentu butuh seorang expert yang punya dasar pendidikan sesuai dengan bidangnya untuk menyampaikan apa yang yang sesuai dengan kondisi tersebut. Ya kan? Tentu tidak bisa bahwa kemudian orang yang hanya yaitu tadi pengetahuannya based on Google kemudian membuat sebuah diagnosa. Tapi problemnya adalah hal ini sekarang ini banyak. Ya toh, banyak. Kita muncul tiba-tiba ada banyak ahli-ahli yang kelihatannya wah pengetahuan agamanya ya luar biasa padahal ya cuma bondonya ya bondo baca Google. Ya kan? Tiba-tiba muncul banyak yang namanya social justice warrior gitu kan. SJW gitu kan. Nah, istilahnya sekarang. Wah, ngomongnya berapi-api luar biasa segala macam. Kalau kemudian kita tanya, kita dedas ya cuma based ya karena saya cuma tahu aja baca dari Google dan segala macam. Ya, ya kan? Nah, maka menurut saya memang sebagai entry point bagus, sebagai penambah pengetahuan, tentunya itu baik sekali, tetapi kita tidak serta-merta bahwa kemudian bisa membuat kesimpulan berdasarkan diagnosa, yang diagnosanya hanya berdasarkan apa yang kita dapatkan dari sosial media atau dari Google. Alih-alih membuat kemudian sebuah diagnosa yang bagus, jangan-jangan malah membuat sebuah kegaduhan yang salah, ya kan? Maka saya selalu bilang bahwa sebagai bahan pembicaraan awal, sebagai obrol-obrol di antara kita itu boleh, tapi ketika untuk yang lebih dalam, ya bagaimanapun kita harus serahkan pada ahlinya. Ya kan? Kenapa? Karena para ahli tersebut yang belajar khusus, mereka punya
didaktik, metodik, mereka punya cara-cara untuk kemudian bisa membuat sebuah diagnosa dan kemudian mengambil kesimpulan atas diagnosa tersebut. Ya. Dan ini tidak hanya kalau kita ngomong kemudian masalah kesehatan atau psikologi atau segala macam, enggak. Banyak juga hal yang lain. Wah, heboh-heboh soal sejarah, ada versi sejarah A, B, C, D yang kemudian ketika kita kaji lebih dalam, enggak ada dasar keilmuan yang kuat. Itu hanya sekedar asumsi, ya kan? Ketika kita menemukan sebuah fakta, fakta ini sendiri kan juga harus diuji. Harus kemudian di cross check-kan lagi. Ya, sebuah hipotesa itu juga harus diuji. Harus ibarat kata kalau bahasa saya itu diserang, ya, supaya kita tahu bahwa hipotesa ini benar-benar kuat. Kalau diserang dan kemudian dia tidak bisa menangkal serangan tersebut, maka hipotesanya tidak kuat. Kan seperti itu. Nah, maka sebaiknya kita mulai kalau saya bilang, mulai berhati-hati, mulai lebih cerdas sebagai pengguna sosial media, jangan latah, ya karena kemudian banyak hal-hal ini yang latah, apalagi sekarang misalnya informasi-informasi ya kita kemarin melewati masa-masa pandemi gitu kan, ada begitu banyak informasi-informasi yang misleading tentang COVID misalnya, yang hanya tidak memberi kontribusi positif, malah hanya sekedar menambah kegaduhan, menambah orang semakin bingung, menambah orang semakin takut, dan lain-lain. Ya, tidak memberi sumbangsih yang positif gitu ya, malah kontraproduktif, kan seperti itu. Nah, maka sudah saatnya kita mulai merubah habit kita untuk menjadi pengguna sosial media yang cerdas. Pengguna sosial media yang cerdas ini bukan terus kemudian kita tahu banyak hal, tentu kita tidak mungkin, tetapi bahwa ketika kita membaca sesuatu, kita mendapatkan sebuah informasi atau kita mendapatkan sebuah pengetahuan baru, kita juga harus cross-check. Kita juga harus membaca dari sumber-sumber lainnya. Sebagai pendidik misalnya, saya juga tidak anti Google atau Wikipedia. Boleh, silakan, itu dijadikan sumber pengetahuan. Tapi tentunya sumbernya tidak hanya Wikipedia atau berdasarkan Google saja. Ya kan? Gitu loh. Problemnya adalah yaitu tadi. Kita ini berlagaknya itu kayak udah expert banget, ya kan? Udah berkoar-koar, kita tahu aja lah yang namanya jarinya netizen itu gimana, ya kan? Berkoar-koar di platform-platform yang ada, uang ngomongnya udah setinggi langit, tapi kemudian hanya based on Wikipedia saja. Ya tentu itu bukan sebuah sikap yang tepat menurut saya. Kenapa? Karena ya itu tadi, Wikipedia itu hanya sebagai entry point. Google itu ada sebagai entry point. Selanjutnya kita harus terus meng-cross-check, menggali dan segala macam. Dan kemudian untuk beberapa hal yang tertentu, udahlah, kalau itu bukan bidang kita, ya, kalau Anda misalnya base-nya pendidikannya bukan kesehatan misalnya, base pendidikan Anda bukan psikologi misalnya, ya udah, nggak usah sok-sok tahu. Kecuali kalau memang mungkin Anda tidak kuliah di psikologi, tapi kemudian setelah itu Anda bekerja di dunia yang berhubungan dengan psikologi, Anda punya pengalaman, Anda juga punya bacaan-bacaan, Anda juga punya track record yang terpercaya, ya boleh saja. Ya kan? Saya juga punya teman yang misalnya base-nya itu adalah teknik gitu ya, tapi sekarang kemudian dia jadi seorang herbalis. Tapi kemudian itu pengalaman berapa? Dia punya 20 tahun lebih sebagai herbalis. Berapa banyak buku yang dia baca, berapa banyak percobaan yang dia lakukan, berapa banyak catatan-catatan dan karya yang juga dia buat. Bolehlah, ya kan? Tapi hanya kalau kemudian sebulan doang Wikipedia baca terus berkoar-koar,
ya tolong ya yang sabar, jangan langsung cepat-cepat jadi social justice warrior ya. Sometimes kadang-kadang benar katanya pepatah silent is golden gitu ya. Jadi kadang-kadang kita lebih baik diam aja, nggak usah tambah memperkeruh suasana, tidak usah tambah membuat gaduh, tidak usah tambah membuat gempar, dan kemudian biarkan yang memang benar-benar expertnya yang berbicara. Oke, semoga topik kita kali ini bisa memberi inspirasi untuk kemudian semakin memperbaiki diri, memperbaiki lingkungan kita. Tentunya kalau kita tidak menjadi sumber-sumber kegaduhan, sumber-sumber kehebohan, tentu lingkungan kita akan jauh lebih baik lagi, ya kan? Nah, semoga ini bermanfaat dan kemudian kita bisa sebarkan untuk semakin banyak orang bisa memperbaiki diri dan membuat lingkungan kita menjadi lebih nyaman, lebih baik, dan kemudian kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang benar-benar bisa didapatkan dari mereka yang ahli, mereka yang expert di bidangnya. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa like and subscribe.